Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Rafika dan selamat pagi teman-teman kelas A semua. Pada pagi hari ini, materi perkuliahan psikologi kognitif kita akan membahas mengenai pengenalan objek atau pola. Sebelum saya masuk ke presentasi kita yang menarik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Biandepat Managara dengan NIM G01200038. Kemudian ada teman saya yaitu Anissa Khairunasya dengan NIM G01200022. Dan teman saya yang gak kalah keren satu lagi yaitu Ahmad Fahmi Aziz dengan NIM G012006. Nah, pernah nggak sih terpikirkan kenapa kita sebagai manusia bisa mengenali atau mengidentifikasi benda-benda yang familiar sama kita? Kayak contohnya kita tuh bisa mengenali teman kita dari jarak jauh padahal dia lagi berdiri di tengah kerumunan. Atau kita bisa mengenali atau mengidentifikasi lagu dari hanya beberapa bait nada. Atau kita bisa mengenali harum bunga dan kita langsung tahu nih, oh ini nih bunga ini. Atau kita bisa menemukan benda kita yang biasanya tuh tertumpuk-tumpuk dengan benda-benda lain, tapi kita tahu itu benda kita. Nah, ternyata hal seperti itu tuh ada teorinya loh. Yang pertama, ada teori perseptual. Teori ini mengatakan bahwa 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia itu menjadi jendela manusia dalam mengetahui info mengenai sifat fisik dunia. Ada begitu banyak informasi sehingga penyimpanan sensorik sementara dan filter sensorik yang rumit diperlukan untuk membantu menentukan apa dan berapa banyak informasi yang dapat diteruskan ke otak kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang terjadi dengan informasi itu? Bagaimana itu menjadi persepsi objek seperti mobil, atau bau susu atau asam, atau tekstur sutra? Nah, di psikologi perseptual ini telah dikembangkan 2 teori tentang bagaimana dunia dipersepsikan oleh manusia. Yang pertama ada persepsi konstruksi, yang dimana persepsi ini tuh mengatakan bahwa orang membangun persepsi dengan secara aktif, memilih rangsangan dan menggabungkan sensasi dengan ingatan. Jadi, pada intinya, persepsi konstruktif ini adalah efek gabungan dari apa yang masuk melalui sistem sensori kita dan apa yang telah kita pelajari tentang dunia melalui pengalaman. Contohnya, misalkan ketika kita lagi berada di perjalanan atau lagi di jalanan gitu, kita melihat nih ada seseorang yang kita kenal dari kejauhan. Kita dapat mengenali orang tersebut dari ciri-cirinya, seperti hidungnya, matanya, rambutnya, dan hal-hal lainnya yang identik atau ciri-ciri dengan dia. Kita dapat mengetahuinya karena kita memiliki pengetahuan bahwa dia biasanya ada di tempat ini pada waktu ini. Kita bahkan mungkin dapat mengenalinya meskipun dia ini pakai topi atau ternyata dia ini punya rambut baru atau janggut baru gitu. Kita tetap bisa mengidentifikasi teman kita itu gitu. Karena menurut kaum konstruktivis, perubahan-perubahan dalam pola rangsangan asli masih memungkinkan kita untuk mengenalinya secara akurat karena inferensi bawah sadar. Sebuah proses di mana kita secara spontan mengintegrasikan informasi dari beberapa sumber untuk membangun sebuah interpretasi. Teori ini juga sangat selaras dengan pemrosesan top-down dan konsisten dengan pandangan banyak psikolog kognitif yang bekerja pada masalah dalam pengenalan pola visual. Nah, kemudian kita akan masuk ke teori persepsi yang kedua, yaitu persepsi langsung atau direct. Persepsi ini menyatakan bahwa informasi dalam rangsangan adalah elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidak diperlukan dalam pembentukan persepsi karena kita sudah cukup menerima informasi dari lingkungan untuk membuat sebuah interpretasi. Pendukung utama teori ini adalah mendiang James Gibson, yang juga didukung oleh para psikolog yang berpikiran ekologis, yang mengatakan bahwa stimulus berisi informasi yang cukup untuk persepsi yang benar dan tidak memerlukan representasi internal untuk membuat suatu persepsi. Nah, persepsi ini tidak bekerja minimal karena dunia menawarkan begitu banyak informasi, meninggalkan sedikit permintaan untuk membangun persepsi dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian terpopuler Gibson mengenai persepsi ini sendiri dilakukan dalam laboratorium menggunakan rangsangan yang sangat sederhana, seperti lampu berwarna. Namun, Gibson beralasan bahwa isyarat visual seperti perspektif linier, ukuran relatif yang dieksplorasi di laboratorium tidak relevan untuk persepsi di dalam kejadian di kehidupan nyata.
Gibson menemukan dukungan untuk gagasannya ketika dia terlibat dalam pemilihan pilot selama Perang Dunia II dan menemukan bahwa pilot yang berkinerja baik pada tes kedalaman persepsi tidak lebih baik dalam menerbangkan pesawat yang membutuhkan kinerja tingkat tinggi serta kemampuan ke dalam persepsi daripada mereka yang mendapat nilai buruk pada tes tersebut. Dia menyimpulkan bahwa seperangkat isyarat tradisional untuk kedalaman persepsi tidak memadai untuk persepsi dunia nyata. Pandangan persepsi langsung ini berbagi banyak fitur dari teori persepsi berbentuk bottom up. Nah, dua teori ini tuh bekerja dengan baik untuk menjelaskan persepsi, tetapi mereka memiliki fokus pada fase proses yang berbeda. Pandangan persepsi langsung penting untuk pemahaman kita tentang persepsi karena dua alasan. Yang pertama, karena menarik perhatian pentingnya rangsangan sensorik dan menunjukkan bahwa pemrosesan ini tuh sederhana dan langsung, dan bahwa kognisi dan persepsi adalah alami, berbasis ekologi fenomena posisi yang selaras dengan perspektif evolusi kognitif. Sementara persepsi langsung dapat membantu kita memahami beberapa persepsi awal dari kesan sensorik, teori persepsi konstruktif berguna dalam memahami bagaimana kesan sensorik dipahami oleh otak yang berpikir. Kemudian, di luar dua teori umum yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa teori khusus yang telah mendapatkan dukungan dari waktu ke waktu, meskipun tidak semua memiliki dukungan yang sama. Teori ini seperti ada teori komputasi, teori gestalt, pemrosesan bottom up dan top down, pencocokan template, analisis fitur, teori prototype, dan bentuk persepsi teori yang terintegrasi. Perlu dicatat bahwa masing-masing sudut pandang ini dapat berbagi beberapa fitur teoretis dengan sudut pandang lain, yaitu perbedaan memberikan kerangka organisasi untuk diskusi kita tentang sudut pandang ini. Nah, kemudian di sini tuh ada pengenalan pola visual, dan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai organisasi subjektif. Dari perspektif konstruktivis, otak bersifat interpretatif. Perspektif konstruktivis menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal informasi. Heuristik dapat dianggap sebagai tebakan yang baik berdasarkan aturan praktis yang paling sering menghasilkan hasil yang benar. Sedangkan, algoritma seperti seperangkat aturan khusus yang menghasilkan atau mengarahkan pada hasil yang dapat diprediksi. Karena otak mengandalkan heuristik, akan menyebabkan pembuatan kesalahan. Kesalahan ini sering menjadi dasar ilusi persepsi yang menyebabkan kita melihat hal-hal di dunia yang secara fisik itu tidak ada. Sebuah fitur menarik dari visi manusia adalah kecenderungan untuk melihat hal-hal di dunia fisik yang tidak ada. Ilusi-ilusi ini adalah hasil dari tidak hanya sesuai dari dunia luar, tetapi juga kecenderungan sistem visual atau kognitif dalam mendistorsi apa yang sebenarnya ada di dunia nyata. Dengan mempelajari ilusi, psikolog kognitif dapat memahami hubungan antara fenomena fisik eksternal dan cara pikiran mengatur rangsangan tersebut dalam representasi internal. Satu kelas ilusi yang menggambarkan cara pikiran secara alami mengatur rangsangan visual dan penting untuk pengenalan objek disebut kontur ilusi. Kontur ilusi itu apa? Kontur ilusi adalah persepsi bentuk di mana bentuk-bentuk itu ada dalam sistem persepsi kognitif, bukan dalam stimulus. Mereka tampak berada di depan bentuk lain, bukan tanah atau latar belakang, dan memiliki kehadiran persepsi yang nyata, meskipun pengamat tampaknya memiliki perasaan bahwa mereka tidak benar-benar nyata. Contohnya di sini ada Canizza Triangle, yang kemungkinan mind's eye manusia melihat gambar ini tuh sebagai segitiga sama sisi yang melayang di tengah, meskipun tidak ada segitiga fisiknya. Lebih jauh lagi, segitiga ilusi memiliki ciri-ciri yang terdefinisi dengan baik. Misalnya, lebih putih dari area sekitarnya dan cenderung melayang di atas latar belakang. Selain itu, garis-garis segitiga ilusi muncul meskipun hanya sebagian kecil yang ditentukan oleh celah di tiga lingkaran yang menentukan. Ilusi segitiga begitu menarik sehingga setelah kita lihat selama beberapa detik dan kemudian menutupi lingkaran hitam luar, segitiga tetap ada. Mungkin kegigihan segitiga disebabkan oleh penghambatan lateral atau kecenderungan elemen saraf retina yang berdekatan untuk menghambat sel-sel yang mengelilinginya sehingga menonjolkan kontur. Nah, meskipun seseorang dapat membuat segitiga hantu, masih ada perasaan bahwa gambaran ini adalah ilusi dan bukan segitiga fisik. Lebih lanjut mengenai ilusi, ada sejumlah penjelasan mengenai ilusi. Dari perspektif evolusioner, kebutuhan untuk melihat bentuk, tepi, gerakan, juga wajah adalah keharusan yang diperlukan untuk bertahan hidup.
Jadi, bahkan tanpa adanya garis atau bentuk nyata, sistem sensorik kognitif kita menggunakan informasi parsial untuk membuat bentuk-bentuk ini dalam upaya untuk membuat dunia yang tampaknya kacau menjadi dapat dipahami. Penjelasan ini berakar pada evolusi mekanisme bertahan hidup dan makhluk yang mengembangkan kemampuan untuk memahami jenis figur ini mampu membedakan sosok dari tanah ketika sosok penting memiliki warna atau pencahayaan yang hampir sama dengan latar belakangnya. Beberapa ahli teori, misalnya ada Rahmandran pada 1987, mengusulkan bahwa persepsi kontur ilusi adalah sarana untuk membatalkan efek kamuflase. Kemudian, ada teori Gestalt. Berbeda dengan teori pengenalan visual, psikolog Gestalt berpendapat bahwa kita menciptakan ilusi subjektif karena kecenderungan untuk melihat sosok sederhana yang akrab dengan bentuk yang baik di lingkungan kita. Hal ini dikenal sebagai pragnans dan dianggap sebagai hukum utama persepsi Gestalt. Memiliki bentuk yang baik menjelaskan jawaban atas pertanyaan apakah organisasi visual yang paling mungkin dari rangsangan lingkungan. Pola organisasi psikolog Gestalt melibatkan semua rangsangan yang bekerja untuk menghasilkan kesan yang melampaui jumlah total semua sensasi. Beberapa pola rangsangan, menurut pendiri gerakan Gestalt Marx pada 1923, cenderung terorganisir secara alami atau spontan. Hukum Gestalt lainnya termasuk misalnya hukum kedekatan, kesamaan, penutupan, simetri, kontinuitas, dan nasib bersama. Kemudian mengenai pragnans, akibatnya contohnya ada di atas ini. Jadi karena pragnans, kita melihat susunan 8 yang ada di foto di presentasi di atas menjadi persegi atau lingkaran, namun ketika mereka gagal dalam tes bentuk yang baik, kita hanya melihat bentuk abstrak. Kemudian, apabila disusun secara berbeda, kita melihat garis lurus dari titik-titik. Jika kita mengatur titik-titik sehingga setiap satu sama lain digeser, kita tidak lagi melihat garis. Kita sekarang melihat 4 set pola 2 titik karena kedekatan titik-titik relatif satu sama lain. Dan jika kita mengubah pola isian titik-titik di atas, kita sekarang melihat 2 baris titik karena hukum kesamaan. Kemudian, beberapa pola rangsangan tampaknya nih diklasifikasikan dengan cara yang sama oleh banyak orang. Misalnya, di sebelah kiri ada closure atau penutupan. Misalkan kalau kita lihat pola rangsangan foto yang di atas, kita mungkin akan mengenalinya sebagai persegi. Padahal inilah yang disebut closure. Closure ini cenderung dapat berubah ke bentuk objek yang lebih kompleks seperti yang ada di bawah. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ada simetri. Menurut psikolog Gestalt, kita mencari simetri ketika memahami pola. Ketika objek tidak simetris, mereka menonjol. Wajah dianggap memiliki tingkat simetri yang tinggi. Namun, hal ini sering tidak terjadi ketika gambar wajah di belah tengah dan bagian sisi yang sama digabungkan. Hal itu menunjukkan asimetri yang telah disentuh oleh sistem persepsi manusia seperti yang terlihat pada foto di sebelah kanan. Kemudian ada nasib umum. Ketika dihadapkan dengan tugas menguraikan adegan perseptual, kita dikatakan menggunakan hukum kontinuitas. Kontinuitas memungkinkan pikiran kita untuk melanjutkan suatu pola bahkan setelah secara fisik berhenti. Nasib umum menunjukkan hal-hal yang berjalan ke arah yang sama, menjadi milik bersama dan oleh karena itu harus dikelompokkan bersama. Contohnya adalah kawanan burung, gerombolan ikan, dan bahkan perahu layar. Kemudian yang terakhir ada pengaruh ingatan masa lalu. Pengaruh ingatan masa lalu ini terhadap persepsi atau persepsi bentuk juga dapat dilihat pada gambar di atas. Ada 2 bentuk ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan kedua gambar tersebut secara singkat, pada gambar A orang umumnya melihat objek 2 dimensi yang stabil dan pada gambar B dilihat sebagai objek 3 dimensi yang tidak stabil. Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, akan terlihat bahwa kedua gambar itu identik, kecuali bahwa mereka tidak sejajar sebesar 45 derajat. Nah, kalian juga ketipu nggak nih? Nah, kenapa sih kita tuh kok bisa gitu memiliki persepsi yang sangat berbeda tentang 2 pola yang hampir identik ini? Salah satu alasannya ternyata karena konstruktivis adalah bahwa melalui pengalaman masa lalu kita melihat kotak diposisikan dalam orientasi yang ditunjukkan pada gambar B. Ini mengingatkan kita pada sebuah kotak yang memiliki 3 dimensi, sedangkan pada bentuk gambar A terlihat seperti bukan kotak. Pada gambar A kita tidak dengan mudah melihat dimensi yang terkait dengan sebuah kotak. Nah, tetapi kita melihatnya sebagai objek 2 dimensi yang simetris yang tampak seperti 2 kotak yang ditopang oleh bingkai.
Kemudian ada nih sebuah asumsi mencolok dari psikolog Gestalt awal, yaitu terutama ada Kohler pada 1947 yang mengatakan bahwa organisasi spontan dari suatu pola adalah fungsi alami dari stimulus itu sendiri dan hanya sedikit terkait dengan pengalaman masa lalu dengan objek. Meskipun kontroversi tentang sumber organisasi alami terus berlanjut, sejumlah besar laporan eksperimental atau beberapa berdasarkan pengamatan lintas budaya mendukung gagasan bahwa organisasi alami dari pola secara langsung terkait dengan sejarah persepsi subjek manusia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Aziz dengan NIM G012006. Sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama ada perspektif kanonik. Apa sih perspektif kanonik itu? Seperti yang dilihat di slide ya, perspektif kanonik itu adalah suatu sudut pandang terbaik dalam mempresentasikan suatu objek atau image atau citra yang pertama kali muncul dalam pikiran kita saat mengingat suatu bentuk. Nah, kita langsung aja lanjut ke contohnya. Mungkin kita abaikan dulu ya kucingnya. Contohnya itu seperti, coba sekarang Anda semua membayangkan sebuah cangkir beserta piring tatakannya. Apakah sudah terbayang? Apakah bayangan di pikiran Anda tentang cangkir dan piring tatakan seperti ini? Nah, begitulah perspektif kanonik, di mana Anda mencoba membayangkan bagaimana sudut pandang terbaik, terlazim, dan yang paling umum untuk menggambarkan apa yang saya minta tadi, yaitu cangkir beserta piring tatakannya. Anda mencoba menggambarkan sesuatu yang lazim, yang paling umum Anda lihat, yang paling sering Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari Anda tentang cangkir dan tatakannya. Bukannya Anda membayangkan seperti gambar ini. Ketika saya meminta Anda untuk membayangkan sebuah cangkir beserta piring tatakannya, pastinya Anda akan membayangkan sesuatu gambaran yang paling sering Anda lihat tentang cangkir dan piring tatakannya. Bukan memunculkan gambaran dan bayangan yang tidak lazim seperti melihat cangkir dan tatakannya dari atas atau bird eye view, bahasa kerennya. Walaupun hal itu mungkin juga terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Nah, selanjutnya kenapa kita bisa memunculkan perspektif kanonik itu? Nah, perspektif kanonik itu dibentuk melalui pengalaman dengan anggota sejenis dari suatu kategori yang disebut eksemplar. Nah, dari penjelasan teoritisnya, kenapa perspektif kanonik bisa muncul dalam pikiran kita adalah karena perspektif kanonik itu muncul berdasarkan pengalaman sehari-hari kita dengan objek-objek di sekitar kita. Dan secara tidak sadar, kita telah mengembangkan memori permanen tentang sudut pandang yang paling baik, yang paling representatif dari suatu objek. Dan sudut pandang yang paling banyak memberikan informasi tentang objek tersebut yang bisa membuat kita langsung tahu, oh ini loh blender, oh ini loh gelas, oh ini loh cangkir, seperti itu. Selanjutnya ada eksperimen terhadap perspektif kanonik ini. Nah, terdapat sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Palmer, Ross, dan Cass, maaf kalau penyebutannya salah, pada tahun 1981. Dalam eksperimen ini mereka memotret kuda dari perspektif yang berbeda, seperti gambar yang di samping. Kemudian mereka meminta partisipan dalam eksperimentalnya untuk menilai perspektif-perspektif tersebut berdasarkan keumumannya. Dan dalam bagian eksperimen selanjutnya, partisipan tersebut ditunjukkan foto kuda dan objek-objek lain yang juga difoto dari berbagai perspektif. Lalu partisipan diminta untuk menyebutkan nama objek tersebut secepat mungkin. Dan dari hasil eksperimen tersebut, didapatkan bahwa potret kanonik dapat diidentifikasi lebih cepat ketimbang perspektif lainnya. Nah, sebenarnya terdapat beberapa alasan kenapa pada gambar-gambar yang kurang kanonik itu menghasilkan waktu reaksi yang lebih lama daripada potret foto yang kanonik. Terdapat 3 alasan. Yang pertama adalah terdapat lebih sedikit bagian objek yang dapat diidentifikasi pada gambar-gambar yang kurang kanonik. Yang kedua,
tampilan terbaik atau tampilan kanonik adalah suatu tampilan yang paling umum dan lazim kita lihat. Jadi saat ditampilkan gambar kanonik, partisipan cenderung langsung bisa mengidentifikasi kalau itu adalah kuda misalnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tampilan kanonik itu merupakan tampilan yang paling baik dari suatu objek. Kita membentuk suatu gambaran mental tentang suatu kategori objek, dan gambaran paling baiklah yang melekat dan disimpan dalam memori kita. Misal seperti tadi, saat diminta untuk membayangkan sebuah cangkir berserta tatakannya, maka kemungkinan gambar yang muncul adalah sebuah cangkir dan piring tatakan yang standar gitu, bukannya cangkir dan piring tatakan dengan bentuk dan model yang gak umum, yang gak lazim, yang bercorak-corak gimana gitu, pokoknya gak umum. Yang pasti kita bayangin itu pasti cangkir dan piring tatakan yang umum aja gitu, yang biasa-biasa aja. Selanjutnya ada teori pemrosesan bottom up versus teori pemrosesan top down. Nah, mulai dari pengertiannya dulu. Teori pemrosesan bottom up ini adalah teori yang mengatakan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi oleh bagian-bagian spesifik suatu pola yang menjadi landasan untuk pengenalan pola secara keseluruhan. Sedangkan bentuk teori top down adalah kebalikannya. Teori ini mengatakan bahwa proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola yang kemudian dilanjutkan oleh bagian-bagian dari pola tersebut berdasarkan asumsi yang sebelumnya telah dibuat. Jadi jika proses pemrosesan bottom up itu dari yang hal-hal spesifiknya, hal kecilnya, hal detailnya menjadi sebuah satu kesatuan yang besar gitu. Nah, kalau top down itu kebalikannya. Dan kedua pemrosesan itu tersebut adalah suatu pemrosesan untuk kita dalam mengenali suatu pola. Contohnya nih, misal apakah kita mengenali seekor anjing dari bulunya, dari matanya, atau dari bagian lainnya, atau kita mengenali bagian-bagian tersebut karena kita mengenali bahwa hewan tersebut adalah seekor anjing. Nah, kedua teori dari pemrosesan bottom up dan top down itu bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Dalam teori pemrosesan bottom up dan teori top down ini memang sangat berkebalikan, tapi terdapat beberapa ahli teori, salah satunya adalah Palmer yang mengajukan gagasan bahwa dalam sebagian besar situasi, interpretasi terhadap bagian dan keseluruhan pola dapat terjadi secara dua teori tersebut. Jadi dalam beberapa ahli teori, salah satunya Palmer menyebutkan bahwa teori pemrosesan bottom up dan top down bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh, Palmer merujuk pada pengenalan bagian-bagian sebuah wajah dengan konteks dan tanpa konteks seperti gambar di samping, dan dihasilkan bahwa bagian-bagian satu wajah itu seperti mulut, mata, dan telinga itu bisa lebih dikenali ketika ditempatkan dalam suatu konteks, yaitu kepala gitu, tempatnya di wajah gitu, seperti yang ada dalam gambar A. Kan jadi kita lebih bisa mengenali kalau itu tuh wajah gitu, itu tuh adalah bagian-bagian dari wajah. Dan dari situ dihasilkan juga bahwa ketika ditampilkan sendiri-sendiri tanpa konteks, maka hal tersebut itu akan menjadi ambigu, seperti yang ada di gambar B. Itu kan jadi kayak ambigu gitu, kita kayak nggak bisa memperkirakan secara pasti apa maksud dari gambar tersebut gitu. Tetapi walaupun terdengar ambigu, tapi walaupun hal tersebut ambigu, hal tersebut masih bisa dapat dikenali jika bagian-bagian tersebut seperti mata, hidung, telinga, dan kuping itu diberikan lagi lebih banyak informasi dan detail-detailnya seperti pada gambar C. Itu terlihat, jadi kita masih bisa mengidentifikasi kalau itu mulut, kalau itu hidung, kalau itu telinga, dan lain-lain. Ekspektasi ini memiliki peranan dalam pemrosesan. Seperti yang dikatakan oleh Palmer bahwa bagaimana seseorang dapat mengenali wajah sebelum ia mengenali adanya bagian-bagian yang ada di wajah tersebut.
Dan bagaimana juga seseorang dapat mengenali bagian-bagian yang ada di wajah sebelum ia mengenali wajah. Nah, hal tersebut kan menjadi sesuatu yang disebut parsing paradox, yang merupakan sebuah kelemahan atau kesulitan yang kita temui jika kita hanya menggunakan teori bottom up atau top down dalam pemrosesan interpretatif. Selanjutnya ada teori penjojokan template. Teori penjojokan template ini adalah sebuah teori mula-mula tentang bagaimana cara otak untuk mengenali suatu pola dan objek. Dalam suatu konteks pengenalan pola pada manusia, sebuah template merujuk pada suatu konstruk internal yang ketika disesuaikan dengan stimulus sensorik akan menyebabkan terjadinya pengenalan terhadap objek. Misal, identifikasi visual suatu bentuk terjadi melalui suatu proses. Pertama-tama, cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut kemudian diterima oleh mata dan diterima oleh retina, dan kemudian dijadikan sebagai energi neural oleh saraf-saraf, lalu dikirimkan ke otak. Nah, di otak itu selanjutnya otak akan melakukan pencarian dalam arsip template untuk mencari template yang cocok dengan pola neural yang diterima. Nah, jika otak menemukan template yang sesuai, maka orang akan mengenali apa yang dilihatnya dan sebaliknya. Setelah melakukan penjojokan template seperti tadi, nah, pemrosesan dan interpretasi lebih lanjut terhadap bentuk atau objek dapat dilakukan. Dikarenakan output dari teori penjojokan template ini adalah kita dapat mengenali apa yang kita lihat. Nah, maka teori penjojokan template ini digunakan sebagai sebuah teori pengenalan pola. Dan layaknya teori-teori lainnya, teori ini juga tentunya memiliki kelemahan dan kekuatannya. Kekuatan dari teori penjojokan template ini adalah membuat kita mampu mengenali suatu bentuk, suatu huruf, atau suatu wujud visual. Nah, otak perlu membandingkan stimuli visual dengan suatu bentuk internal yang tersimpan, yaitu template dalam memori. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahan dari teori penjojokan template ini adalah suatu interpretasi harafiah dari teori penjojokan template akan menghadapi suatu kesulitan. Agak ribet ya. Oke, sebagai contoh nih, misal pengenalan terhadap objek hanya akan terjadi ketika objek yang kita ingin identifikasi itu sama persis dengan template yang kita punya yang kita simpan di dalam otak. Maka misal andai kata terdapat sedikit perbedaan dari objek yang kita ingin identifikasi dan template yang kita punya di dalam otak kita, maka objek tersebut tidak dapat dikenali oleh diri kita. Oke, selanjutnya ada teori Geon. Teori ini adalah sebuah alternatif untuk mengatasi kekakuan dari teori penjojokan template. Teori ini beranggapan bahwa sistem pemrosesan informasi manusia memiliki sejumlah bentuk geometrik sederhana yang terbatas, yang kemudian dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk yang rumit. Teori ini memiliki beberapa kemiripan dengan teori analisis fitur. Teori ini dikembangkan oleh seseorang dari Universitas Southern California, yaitu Irving Biederman. Maaf kalau pengucapannya salah. Ia mengadopsi gagasan tersebut. Konsep yang ia miliki ini mengenai persepsi bentuk disusun berdasarkan konsep geon atau geometrical ion. Teori ini menyatakan bahwa seluruh bentuk-bentuk yang kompleks tersusun dari geon-geon. Contohnya, sebuah cangkir. Contoh sebuah cangkir lagi nih. Cangkir itu tersusun atas dua geon, yaitu sebuah silinder, yaitu tubuh cangkir untuk menampung cairan di dalamnya, dan elips, yaitu pegangan yang menempel pada tubuh cangkir itu. Nah, teori geon ini, sebagaimana yang diajukan oleh Biederman, juga berisi gagasan bahwa pengenalan terhadap suatu objek, misal cangkir, koper, dan lain-lain, terdiri dari recognition by components, atau pengenalan berdasarkan komponen yang memiliki arti pemecahan bentuk-bentuk kompleks menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Geon sendiri disebutkan memiliki 24 bentuk yang berbeda. Geon ini bisa membentuk sejenis sistem layaknya huruf-huruf pada alfabet, tapi kalau huruf-huruf pada alfabet itu kan bentuk kata, bentuk kalimat. Nah, kalau geon-geon ini ketika digabungkan, maka hal tersebut akan membentuk
akan menyusun bentuk-bentuk yang lebih rumit lagi. Seperti tadi contohnya cangkir, tersusun dari geon silinder dan geon elips. Nah, penggabungan geon tersebut juga dapat menghasilkan ragam yang hampir nggak terbatas. Namun Biederman memperkirakan kita hanya menggunakan sedikit ragam yang kompleks, dan kita menggunakan ragam tersebut sekitar 30.000 bentuk kombinasi dari geon. Serta dari 30.000 kombinasi geon tersebut, hanya sekitar 3.000 bentuk yang kita namai. Kemudian ada cara untuk menguji teori geon. Salah satu cara untuk menguji teori geon adalah dalam bentuk-bentuk minimalis seperti gambar di bawah. Nah, dalam gambar ilustrasi tersebut, terdapat 65% bagian dari objek dalam ilustrasi tersebut telah dihapus. Gambar A yang dihilangkan adalah garis-garis dari bagian tengah segmen tubuh cangkir. Sedangkan gambar B, bagian yang dihilangkan adalah bagian sudut-sudut penting yang menghubungkan satu segmen dengan segmen lainnya. Biederman pun menampilkan ilustrasi tersebut kepada para partisipan selama 100 milidetik. Dan dihasilkan bahwa terdapat sebanyak 70% partisipan yang menjawab benar pada gambar A dan sebanyak 50% partisipan yang menjawab benar pada gambar B. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa identifikasi objek itu didasarkan pada pengamatan atas bentuk-bentuk dasar. Dan kehilangan informasi-informasi penghubung yang penting dalam kasus ini adalah sudut-sudut yang dihilangkan pada gambar B akan menyebabkan objek tersebut lebih sulit untuk diidentifikasi, seperti halnya pada gambar B yang hanya dapat dijawab oleh 50% partisipan. Selanjutnya ada analisis fitur. Analisis fitur adalah sebuah pendekatan terhadap masalah bagaimana kita menyaring informasi yang kita dapatkan dari stimuli yang rumit. Teori analisis fitur ini menyatakan bahwa pengenalan objek adalah suatu pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sebelum kita dapat memahami keseluruhan pola informasi visual, yang harus dilakukan dan kita perlukan adalah mereduksi dan menganalisis komponen-komponen informasi visual tersebut. Nah, sebagai contoh, coba pikirkan bagaimana proses kita memukul bola tenis. Padahal itu adalah suatu hal yang sederhana kelihatannya, tapi di sana terdapat suatu kerumitan. Misalnya, saat sebelum kita ingin memukul bola tenis, maka kita dalam waktu kurang dari sedetik mampu mengevaluasi bentuk, ukuran, kecepatan, arah lintasan, arah lengkungan bola tersebut, serta perkiraan bolanya akan kemana akan mantul kemana. Nah, pada saat itu otak kita harus menerjemahkan seluruh informasi tersebut menjadi sebuah reaksi motorik yang memungkinkan kita untuk memukul balik bola tenis tersebut. Dan proses tersebut hanya terjadi dalam sekejap. Proses rumit tersebut hanya terjadi sekejap yang membuat proses yang rumit tersebut terlihat seperti proses yang sederhana. Mekanisme yang sedemikian rupa rumitnya adalah mengubah pola-pola kompleks menjadi fitur-fitur yang sederhana. Mungkin ini bukanlah hipotesis saja, tapi hal itu sangat penting secara neurologis, yang berarti analisis fitur ini mungkin adalah suatu tahap dalam pemrosesan informasi yang wajib terjadi sebelum proses pengenalan objek tingkat tinggi dapat dilaksanakan. Oke, terima kasih Aziz. Perkenalkan, saya Nisa Hoirunasya, NIM 22 akan melanjutkan presentasi. Nah, kita masuk ke pencocokan prototype. Jadi di sini diasumsikan bahwa daripada membentuk template yang spesifik atau bahkan membentuk fitur-fitur sebagai ragam pola yang harus kita identifikasi, kita ini akan menyimpan sejumlah jenis pola-pola abstrak dalam memori. Nah, abstraksi dalam memori tersebut berperan sebagai suatu prototype. Nah, sebuah pola ini yang diindera selanjutnya akan dibandingkan dengan prototipe dalam memori. Dan jika ada kesamaan antar keduanya, pola ini pasti bakalan dikenali. Jadi kita bakalan kenal kenal pada suatu objek gitu loh. Kalau misalnya di prototipe memori kita tuh ada bayangannya gitu.
Nah, di sekeliling kita ini contohnya ya, banyak bukti yang mendukung konsep pencocokan prototipe yang punya kredibilitas intuitif yang kuat. Contoh nih, kita tuh mengenali sebuah mobil jenis Volkswagen. Aku kurang tahu bacanya, tapi itu contohnya. Nah, meskipun mobil ini tuh punya warna, bentuk, dan perak-pernik yang berbeda dengan prototipe sebuah Volkswagen dalam benak kita. Tapi kita tahu itu tuh mobil jenis ini gitu loh. Nah, pencocokan template itu memiliki kegunaan dalam program-program komputer kayak penyediaan barcode, tapi itu bentuknya kaku. Pencocokan template itu tuh tidak menjelaskan pengenalan pola pada manusia yang sangat beragam, akurat, dan ekonomis. Tapi kalau misalnya pengenalan pola ini mengasumsikan adanya suatu operasi atau tindakan yang berlangsung dalam memori kita, bahwa sebuah pola yang diidentifikasi oleh sejumlah proses itu tuh melibatkan pencocokan informasi sensorik dengan jumlah jejak ingatan yang disimpan di tempat penyimpanan informasi, yaitu dalam memori kita. Gitu teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke abstraksi informasi visual. Nah, jadi abstraksi informasi visual itu adalah menjelaskan mengenai suatu prototipe ini adalah sebuah abstraksi dari suatu rangkaian stimuli yang mencakup sejumlah besar bentuk-bentuk serupa dari pola-pola yang sama. Nah, sebuah prototipe ini memungkinkan kita mengenali suatu pola, sekalipun pola tersebut itu tuh nggak identik atau menyerupai dengan prototipe yang bersangkutan. Nah, contohnya nih, kita tuh mengenali beragam huruf S. Tapi itu bukan hanya karena berbagai variasi huruf S itu tuh cocok dengan lubang kunci dalam memori. Jadi di memori kita tuh bayangin, oh S itu tuh seperti bentuk lubang memori, tapi tuh S ternyata nggak cuman itu aja gitu loh. Tapi banyak atau beragam huruf S memiliki karakteristik yang sama. Nah, contoh lagi nih, misal dalam mata pikiran seseorang, seluruh bentuk segitiga itu seolah-olah punya karakteristik khusus. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku. Nah, orang-orang yang memikirkan itu tuh banyak orang tuh yang sia-sia tuh loh mencari suatu gambaran mental mengenai segitiga yang universal tuh gimana sih gitu loh. Meskipun padahal kita tuh dengan mudah dapat mendefinisikan segitiga secara verbal ketika kita nggak tahu dengan pasti apakah itu tuh segitiga yang sempurna gitu. Oke, kita langsung ke contoh eksperimen dari abstraksi informasi visual aja kali ya, biar langsung paham. Nah, jadi di sini sebuah peneliti bernama Posner, Goldsmith, dan Walton tahun 1967 melakukan sejumlah eksperimen, yakni mencari suatu prototipe bagi segitiga dan bentuk-bentuk lain. Dan kemudian ini tuh mengukur reaksi para partisipan terhadap bentuk-bentuk lain yang menyerupai prototipe. Nah, dalam eksperimen pertamanya, para peneliti ini mengembangkan rangkaian prototipe dengan meletakkan 9 buah titik dalam matriks berukuran 30x30. Itu tuh kayak kertas grafik standar gitu loh, 20 persegi per inci. Nah, titik-titik itu tersebut membentuk suatu segitiga, huruf, dan suatu bentuk tertentu yang berfungsi sebagai prototipe. Terdapat 4 distorsi atau perubahan dari setiap bentuk tersebut yang dibuat dengan memindahkan titik-titik dari posisi awalnya. Nah, para partisipan itu melihat keempat variasi tersebut dan diminta mengklasifikasikan pola tersebut berdasarkan prototipenya dengan menekan suatu tombol yang menentukan cara mereka mengklasifikasi pola. Nah, mereka ini mendapat umpan balik mengenai jawaban mereka yang benar. Prototipe ini tidaklah ditunjukkan selama pada bagian mereka mengklasifikasikan itu. Nah, berdasarkan dari eksperimen pertama ini, tampak bahwa partisipan itu tuh belajar untuk mengklasifikasikan pola-pola yang terdistorsi dari suatu prototipe yang spesifik ke dalam suatu kategori umum. Sementara pola-pola yang lain itu disortir ke dalam suatu kategori umum yang lain. Nah, tugas utama tadi setelah mengklasifikasikan tadi selanjutnya itu mengharuskan partisipan mengklasifikasikan sebuah rangkaian pola ke dalam salah satu dari 3 kategori sebelumnya. Nah, rangkaian pola yang baru tersusun
Itu tuh yang pertama ada distorsi lama, distorsi baru, yang ketiga ada prototype itu sendiri. Nah, para partisipan di sini ternyata mampu mengklasifikasikan distorsi lama dengan mudah dan tepat, yang punya tingkat keakuratan itu diukur mencapai 87%. Nah, yang menarik dari eksperimen ini itu tuh bahwa prototipe ini diklasifikasikan dengan tepat sering distorsi awal itu dipelajari. Nah, selain itu, prototipe ini diklasifikasikan dengan tepat lebih sering dari distorsi baru. Nah, Foster dan rekan-rekannya mengajukan argumen bahwa informasi mengenai prototipe diabstraksikan dari informasi yang disimpan dalam memori dengan tingkat efisiensi tinggi. Oke, selanjutnya kita ke pseudo-memory. Nah, pseudo-memory ini atau yang dikenal dengan memori semu adalah fenomena di mana seseorang mengalami kekeliruan dalam mengenali prototipe sebagai suatu bentuk stimulus yang pernah ditampilkan sebelumnya, padahal prototipe belum pernah ditampilkan. Bahkan, partisipan merasa lebih yakin dibandingkan saat mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk yang memang udah pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi tuh kita tuh kayak merasa kenal banget dengan suatu objek atau kenal banget dengan sesuatu gitu loh, padahal sebelumnya kita tuh belum pernah melihat sesuatu tersebut kayak gitu. Nah, secara umum kekuatan memori dalam mengingat fitur itu ditentukan oleh frekuensi pemaparan terhadap fitur yang bersangkutan. Nah, kita dalam mengkonseptualisasikan proses perolehan pengetahuan tentang suatu pola itu tuh punya dua tahap. Nah, yang pertama itu ada perolehan informasi tentang fitur-fitur dalam suatu pola, dan yang kedua ada perolehan hubungan yang terdapat antara fitur-fitur tersebut. Nah, kedua tahap ini berkembang dalam kecepatan yang berbeda, namun dalam pertandingan yang sama. Kita analogikan sebagai misalnya nih, pelari yang lebih cepat itu adalah analogi dari pembelajaran terhadap fitur atau fitur learning, sedangkan pelari yang lebih lambat itu adalah analogi dari hubungan belajar atau learning relationship. Oke, aku kasih contoh ini dalam sebuah eksperimen dari Solso dan McCarthy tahun 1981. Itu tuh sebuah wajah prototipe dibentuk menggunakan program yang namanya program Identikit. Itu adalah sebuah sistem pengidentifikasian wajah yang digunakan dalam kepolisian. Kalau misalnya kita cari rekonstruksi wajahnya penjahat gitu loh. Nah, program ini tuh terdiri dari rangkaian template wajah yang berbahan plastik, yang masing-masing mewakili suatu karakteristik wajah seperti rambut, mata, hidung, dagu, mulut. Nah, untuk setiap 3 wajah prototipe yang dipilih, para peneliti ini membentuk serangkaian wajah eksemplar atau wajah contoh yang dibuat dengan tingkatan kemiripan berjenjang terhadap wajah prototipe tersebut. Nah, para partisipan ini diminta untuk mengamati wajah-wajah eksemplar yang dibentuk tadi sesuai tingkatan, terus mengamati rangkaian kedua yang berisi wajah-wajah semula atau beberapa wajah baru yang telah diberi peringkat berdasarkan kemiripannya dengan wajah prototipe dan wajah prototipe itu sendiri. Selanjutnya, partisipan ini diminta menilai apakah wajah-wajah tersebut merupakan wajah-wajah yang telah ditampilkan dalam tahap sebelumnya ataukah wajah-wajah yang benar-benar baru. Selain itu, para partisipan juga diminta untuk menilai tingkat keyakinan mereka terhadap jawaban mereka sendiri. Nah, hasil dari eksperimen ini tuh ternyata partisipan tuh nggak hanya menilai prototipe sebagai wajah yang lama atau yang telah mereka lihat sebelumnya, tapi juga mereka memberikan penilaian tingkat keyakinan tertinggi dalam jawaban mereka terhadap wajah-wajah tersebut. Nah, ini tuh suatu bentuk contoh pseudo memory gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori-teori pembentukan prototipe. Nah, di sini ada 2 teori. Teori ini muncul karena sebuah eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan oleh peneliti ya. Nah, itu yang pertama ada teori tendensi sentral dan teori frekuensi atribut. Nah, teori tendensi sentral ini tuh apa sih? Nah, jadi itu sebuah prototipe dikonseptualisasikan mewakili nilai rata-rata atau mean suatu set eksemplar. Nah, peneliti tadi yang namanya Posner dan rekan-rekannya ini tuh cenderung mendukung teori ini dan meyakini bahwa sebuah prototipe
ini dipresentasikan secara matematis melalui sebuah titik hipotetik dalam ruang multidimensi, yang di dalamnya nilai rata-rata jarak antara seluruh atribut itu saling bersirangan. Nah, dalam eksperimen Posner dan Reed itu tuh dapat dilihat bagaimana orang-orang tuh membentuk prototipe yang berupa abstraksi dan figur. Dengan demikian, prototipe tersebut ini disimpulkan adalah suatu abstraksi yang tersimpan dalam memori yang mewakili tendensi sentral dari kategori yang bersangkutan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah teori frekuensi atribut. Nah, teori frekuensi atribut ini mengajukan gagasan bahwa sebuah prototipe ini mewakili mode atau kombinasi atribut-atribut yang paling sering dialami oleh seseorang. Setiap kali seorang mengamati suatu pola, orang itu tuh merekam fitur sekaligus pola beserta hubungan antara tiap-tiap fitur. Nah, ada sebuah eksperimen namanya eksperimen Frank, Bransford, dan Neumann, serta eksperimen Solso dan McCarthy sendiri itu mendukung teori ini juga. Nah, dalam teori ini, suatu prototipe ini bersinonim dengan contoh terbaik dari suatu rangkaian pola. Gitu. Nah, teori frekuensi atribut ini juga menyatakan bahwa pengenalan terhadap suatu prototipe ini menyebabkan seseorang meyakini dirinya telah melihat figur tersebut sebelumnya. Akibatnya adanya atribut-atribut yang telah tersimpan dalam memori orang yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan pola pada para pakar. Nah, ini kita ambil referensi dari para pemain catur. Nah, bagaimana sih kita tuh mempelajari pola-pola yang lebih rumit? Nah, jadi Case sama Simon tahun 1973 ini tuh mempelajari problem gimana sih kita berpikir pola-pola yang rumit ini tuh dengan menganalisis dari buah-buah catur di sebuah papan catur. Nah, secara intuitif kita tuh mengetahui bahwa perbedaan kognitif antara seorang maestro catur dan seorang pemain amatir terletak pada seberapa banyak langkah yang dapat direncanakan oleh seorang maestro dibandingkan dengan seorang amatir. Ternyata intuisi tersebut tuh keliru. Menurut penelitian De Groot tahun 1965-1966 yang menemukan bahwa para maestro dan para pemain amatir ini merencanakan kemungkinan langkah dalam jumlah yang sama dan menjalani proses pencarian yang serupa terhadap berbagai pola langkah buah catur. Para pemain profesional bahkan mempertimbangkan langkah alternatif yang lebih sedikit, sedangkan para amatir ini justru membuang-buang waktu dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang sama sekali nggak tepat gitu loh. Perbedaannya di sini terletak pada kemampuan seorang maestro untuk merekonstruksi pola buah-buah catur dalam pikirannya. Hanya dengan mengamati papan catur selama beberapa detik, mereka tuh bisa langsung ketemu polanya gitu loh, dan gak bertele-tele. Sedangkan kalau pemain amatir itu tuh mengalami kesulitan melakukan hal yang serupa gitu. Nah, si Case sama Simon ini menemukan bahwa waktu yang digunakan seluruh partisipan untuk mengamati papan catur itu setara, namun waktu yang digunakan untuk merekonstruksinya itu berbeda. Sang maestro catur itu perlu waktu lebih singkat dibanding kayak catur amatir gitu. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa kemampuan menyusun bongkahan-bongkahan informasi atau kelompok-kelompok itu tuh yang bermakna itu berdasarkan posisi buah catur itu tuh lebih unggul sang maestro catur. Nah, di sini memampukan pemain catur profesional ini mengumpulkan lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat. Oke, selanjutnya kita ke pengenalan objek berdasarkan pengamat. Nah, sebenarnya pengenalan objek ini melibatkan sejumlah sistem tingkat rendah seperti penyimpanan visual, analisis dan sintesis terhadap fitur, dan pencocokan prototipe. Tapi meskipun demikian, pengenalan objek pada manusia ini melibatkan memori. Dalam lingkungan alami kita, dunia di sekeliling kita tuh dipenuhi oleh stimuli sensorik yang ketika diorganisasikan dan diklasifikasikan ini menghasilkan pengenalan terhadap objek atau pola. Nah, stimuli itu sendiri itu tidaklah memiliki makna, hanya berupa bentuk yang primitif terlepas kita menyadarinya atau tidak. Nah, stimuli itu baru punya makna ketika kita menganalisis stimuli tersebut menjadi
pola-pola yang tingkat tinggi. Misal nih, suara kendaraan yang hilir mudik dari kejauhan, pohon yang berdiri tegak di luar jendela, terus rangkaian huruf yang ada di kalian baca di PPT ini, dan aroma makanan yang kalian hirup ketika ibu masak di rumah, itu adalah contoh stimuli yang dikenali oleh otak dan menimbulkan suatu makna lebih utuh dibandingkan saat stimuli-stimuli tersebut merangsang indera fisik kita. Nah, pemaknaan dari stimuli tersebut ini tuh dimungkinkan oleh memori kita yang membagikan pengalaman-pengalaman langsung dalam realitas yang lebih luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap stimuli sensorik atau pengenalan objek sendiri itu dilakukan oleh pengamat itu sendiri. Oke, sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.